Karena peradaban dulu itu tidak baik lagi, makanya orang Kristen tidak mengajarkan poligami, bro. Bagus mana poligami dengan sesama jenis dinikahkan di gereja? Bagus mana? Loh, Pak, ini konteksnya yang mana, Pak? Kamu berilmu tapi bodoh kamu. Loh. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Apakah mereka seibu? Yes. Apakah mereka sekandung? Yes. Jadi kurang apa lagi coba? Kamu menambah-nambahi isi Alkitab. Tadi kau bilang saudara. Saya tidak menambah-nambahi. Boleh saya bicara sebentar? Ya, silakan. Dari tadi Kamu harus diluruskan. Tadi saya sudah tahu mana record. yang Silakan. Nah, gini kakak. Oke, makasih ya untuk kesempatannya. Oke, di Alkitab memang tertulis Yesus punya saudara. Tetapi saudara ini bukan saudara secara apa? orang bilang hubungan antara suami istri. Yesus itu berasal dari roh. Kalau mungkin saudara Yakobus tidak berasal dari roh. Ya, tidak berasal dari Zakaria 12 nomor 1. Maksudnya? Semua roh yang ada pada diri manusia berasal dari Tuhan. Ya, termasuk juga kita semua. Berarti makanya berhenti menuhankan manusia yang adalah kembaran dari kita. Maaf. Kalau Anda bilang berhenti menuhankan manusia, kalian punya apapun yang kalian punya persepsi, mau bongkar balik, mau jungkir balik, kalian mau cari referensi dimanapun berada. Yesus menawarkan hidup kekal. Kita ngomong dulu Pak, punya sopan santun, dengar dulu dong. Tadi Bapak bacot. Kok bacot? Sekarang dengar dulu. Bantah saya dengan ilmu, jangan doktrin, jangan pakai mimbar gereja di hadapan saya, oke? Dengar dulu Pak, kalian punya ilmu, kalian bilang punya ilmu, oh, iya tapi dong. ilmu itu dipakai dengan baik, sopan santun dong. Orang bicara dengar gitu loh. Kalau punya ilmu. Nggak perlu, ngapain dengarkan curhatanmu? Berarti ketahuan. Bantah saya pakai ilmu, bantah saya pakai ilmu, jangan curhat. Harus mendengar. Tidak bisa Anda pakai terus gitu loh. Pakai ilmu, jangan curhat. Ini udah Pak, kalian punya udah. Pokoknya kalian punya ilmu setinggi apalah, terserah itu pendapat kalian. Bagi Saya mau tanya dulu sama Bang Juma. Sesembahan kamu itu seperti apa? Dulu satu-satu bicara. Saya moderatornya di sini. Aku mau tanya dulu si Juma ini sesembahan. Ada dia. Ya sama seperti sembahannya Yesus. Sembahannya Yesus itu laisa kamislihi syai'. Tidak ada yang pernah melihat. Bisa kau gambarkan nggak? Tidak bisa digambarkan karena tidak pernah dilihat. Oke, itu aja yang nggak bisa kau gambarkan, kau yakinin. Sekarang gambaran Tuhanmu seperti apa? Kami realistis, masih bisa kami gambarkan Yesus itu seperti apa? Nah, itulah dia. Itulah Tuhanmu. Jangan kau samakan dengan Tuhan kami. Tuhannya Yesus itu tidak serupa dengan apapun. Tuhannya Kristen dan Tuhannya Yesus beda. Lebih konyol kalian. Sesembahannya nggak jelas tapi. Nah, sekarang coba tunjukkan sesembahan Yesus itu seperti apa wujudnya. Jawab. Seperti gambar itu. Sesembahannya Yesus yang disebut Bapa itu wujudnya seperti apa? Jawab. Karena tidak ada bisa kami gambarkan inkarnasi ke Yesus. Itulah Tuhan itu. Ngedan. Udah. Jadi kembali kepada tema. Alam pencipta langit ini tidak bisa digambarkan. Ya, memang tidak bisa digambarkan, saudaraku. Makanya kenapa kamu menuhankan Yesus? Yesus sendiri tidak menuhankan Yesus. Yesus menuhankan esensi yang tak terlihat. Itu yang disembah oleh Yesus. Dia tidak berdosa kok. Dia Roh Kudus. Apa pula Roh Kudus? Apalagi nih Roh Kudus? Nggak jelas. Roh Kudus ini apalagi? Apa sembahan Anda? Sesembahan saya adalah sembahan para nabi.
Itu aja kau yakinin, tidak berbentuk tapi kau yakin. Kami lebih realistis beriman. Iya, ada silakan Yesus. aja, silakan dengan Tuhan Anda yang adalah manusia yang punya saudara. Berarti saudara Tuhan saudara juga adalah Tuhan. Yakobus juga Perlu Tuhan. timer Bang Zuma? Boleh. Kalau yang lain tidak keberatan. Saya tanya dulu, Bapak Ya, itu cuma wujudnya ini seperti apa, Bang? Karena kami Oke, tidak bisa gua menggambarkan jawab. seperti apa. Kenapa? Yesus itulah Lucu. Saya tanya, wujud dari Bapak itu Gua seperti bantu jawab. apa? Jadi Tuhan yang cuma disembah Yesus itu seperti apa Jadi wujudnya? teman-teman, Yesus itulah oke. gambarannya, bro. gua bantu jawab, Pak. Ya, Gua silakan. bantu jawab. Silakan. Oke. Silakan. Nah, jadi kita harus tahu bahwasanya Yesus ialah gambaran Bapa. Itu bisa kita lihat di Ibrani 1 ayat 1 gitu loh. Tapi kalau kita mau lihat wujud Berarti daripada Bapak itu nggak bisa. dibentuk. Kan dengar dulu cuman, kamu katanya berilmu. Oh, justru karena itu setiap kata yang keluar dari mulut kalian ada sanggahannya. Moderator Dengar yang dulu. dikasih Yang dong. jelas di otaknya si Juma itu udah jorok. Yesus adalah sang firman. Udah jorok Kenapa kata sih dia. moderator nggak bisa ngatur Jumat? Oke. Gini, Eh, gini. ya, Oke. gimana? Yesus yang turun sebagai manusia, inkarnasi sang firman itu ialah gambaran Inkarnasi. Bapa untuk menyatakan Bapa gitu. Itu bisa kita lihat di Yohanes 1 ayat 18. Oke. Di mana Yesus adalah pernyataan daripada Bapa gitu. Oke. Nah, terus yang kedua, Musa ini Juma ini udah jelas banyak Musa. asumsinya. Kenapa? Oke. Para nabi nggak pernah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala nggak pernah dikenal bahkan pada zaman Abraham, Ishak dan Yakub. Nggak ada satu Oke. pun. Itu cuma Udah? klaim Udah? orang-orang yang nggak berilmu gitu loh. Oke. Nggak akan pernah. Udah? Karena pada dasarnya Kepanjangan ini. kepanjangan. Kepanjangan Khotbah khotbah dia. Bukan banyak. Ada Pertanyaan bukan banyak. Udah, diam. Giliran saya membantah konsep doktrinmu. Juma boleh panjang. Udah. Dengarkan. Giliran saya sekarang, Kalau Bapak mengambil rupa manusia dan Yesus itu adalah penggambaran Bapak, maka Yakobus adalah penggambaran saudaranya Bapak. Paham? Ngerti? Belum paham juga? Apa kaitannya dengan Yakobus? Loh, Yakobus itu saudaranya Tuhan Yesus. Ya kan tadi sudah dibilang, kau juga saudaraku. Ya, betul. Oleh karena itu aku manusia, kamu manusia. Yesus Tuhan, Yakobus. Jelas kalian. Bukan. Yakobus. Begitu. Loh, kok bukan begitu? Kau berilmu. Kok bukan Itulah begitu? mental itu jetek. Dengarkan. Tuhanmu mengambil rupa. Dia berinkarnasi menjadi manusia. Ternyata keciduk wujud Tuhanmu ya seperti Yesus. Dan Yesus punya saudara. Berarti Tuhanmu punya saudara kan? Berarti Yakobus juga adalah penggambaran dari saudaranya Tuhanmu. Betul atau betul? Benar. Sumbernya Yesus dengan saudaranya itu beda, bro. Yesus Itu dari Roh Kudus. Sumber Yesus itu berasal dari rahimnya ibunya. Sumber Yakobus juga berasal dari rahim ibunya. Roh yang ada dalam diri Yesus itu roh dari Tuhan. Roh yang ada di dalam Yakobus juga roh dari Tuhan. Apa bedanya? Beda, Roh Kudus. Roh Kudus itu dikatakan datang kepada Maria. Roh Kudus datang kepada Maria untuk memberitakan tentang dia yang akan hamil tanpa ayah. Iya. Itu logikanya kan nggak masuk akal kan? Tapi itulah rencana Tuhan. Itu Kok tidak masuk akal? Apanya yang tidak masuk akal? Anda pun kalau dengarkan, saudara penyebar berita. Kalau Tuhan menghendaki Anda hamil, Anda bisa hamil nggak? Iya, artinya Nggak bisa. Apalagi Maria. Lucu. Tuhan itu maha kuasa. Ketika Tuhan membuat seorang wanita hamil, Anda heran. Loh, ternyata kalau Tuhan menghendaki Anda hamil, Anda yang laki-laki pun bisa hamil. Kenapa? Karena Tuhan menghendaki. Jadi ini adalah hal yang wajar. Tapi kan sumbernya Yesus itu dari apa itu kan beda. Ini Roh Kudus. Bung, Kalau si- semua dengarkan. Gini loh. Dengarkan. Kamu nggak jelas paham. Dengarkan. Jadi- Dengarkan. Kamu nggak bisa
Tuhannya membawa kita ajaran cuma dengar dulu. Islammu, ajaran Tuhannya Islammu ke kita ajaran jangan lu Kristen. bandingin sama Kami Tuhanmu. sudah jelaskan. Tuhanmu Kalau tuh nggak kamu lebih tidak bagaikan terima, itu kucing terserah kamu, yang Zuman. dikurung di kandang gitu loh. Kok Tuhan saya Lama kucing? mau kemana-mana, dibatasi oleh Bung, pemikiran manusia. Yesaya Lu nggak 5 bisa. nomor 16, Yesaya 57 nomor 15. Oke, bahkan Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah mendengar suaranya, kamu tidak bisa melihat wajahnya. Lalu, Orang yang nggak lalu, benar. lalu wajah Yesus itu siapa? Lah, itu wajah kemanusiaan Sang Firman gitu. Wajah yang diambil oleh Sang Firman. Kok kamu ketawa? Loh, Kamu ketawa Yesus gitu, mengatakan, kamu- Bapa yang mengutus aku, kamu tidak bisa, kamu Emang tidak benar pernah Bapak melihat yang wajahnya. Iya, firman itu telah Akan ada menjadi orang- Bapak yang mengutus aku, kamu tidak pernah mendengarkan suaranya. Wajah Yesus, muka Yesus, dan suara Yesus itu suara siapa? Itu wajah inkarnasinya Juma. Jangan bingung kayak orang gitu loh. Itu jelas pernyataannya itu benar. Di mana Yesus mengatakan dirinya adalah inkarnasi Tuhan? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana Yesus mengatakan, aku adalah inkarnasi Tuhan? Di mana itu? Oke. Yesus adalah gambaran daripada Bapa. Kata siapa? Kata siapa? Kata siapa? Dengar dulu. Kata siapa? Ibrani Kata siapa? 1 ayat 1. Dan Yesus Kata siapa? Kelihatan Bapa sebagai Sang Yang jelas Firman. bukan kata Kita Islam. bisa lihat di Yohanes 1 Kata ayat siapa? 2. Saya minta pengakuan Yesus bahwa dia adalah inkarnasi Bapa. Kamu diam dulu, sebagai Juman. Sang Firman. Itu keimanan, bro. Gak bisa kau tantang itu. Keimanan kami ya begitu. Enggak. Saya hargai keinginan saudara menuhankan manusia, saudaranya Tuhan Yakobus. Tuhanmu itu enggak Ya. lebih daripada kucing. Sekarang yang kami di tuntut kandang bagaimana gitu loh. kalian menabikan Nabi Anda. Cuman ada Nabi yang tidak berwujud. dihayalin doang. Padahal faktanya Allah Subhanahu Itu kan keimanan Anda. Bahkan di zaman Yesus. Bocil, suaramu itu kecil, walaupun kamu teriak-teriak nggak kedengaran di sini. Bocil. Jadi gua Bocil, suaramu itu tidak terdengar di sini. Kamu capek bicara, nggak ada yang Jadi dengar. kesimpulannya Tuhannya Kristen itu memiliki saudara-saudara. Jadi saudara Tuhan adalah gitu loh. saudara manusia adalah manusia. Saudara hewan adalah hewan. Saudara Tuhan adalah Apa rugi Anda di situ? bukan masalah rugi. Kenapa saya jadi rugi, Bang? Bisa nge-framing. Kalau nggak rugi, Aku mau jawab. Di dalam Terima kasih. Tante Tuhan adalah Cuman kamu tidak sudah memberitakan membedakan Anda ada yang lebih apa dibilang? baru. Sesembahnya nggak jelas kalau kau seperti apa. membantu menginjilkan bahwa Yesus itu manusia. Betul, manusia. Cuma ini ya, memang tadi itu manusia. Itu 100% Tuhan. 100% Tuhannya. Berarti Yakobus juga adalah 100% saudara Tuhan. Betul? Itulah mindset yang jetek, bro. Kalau gitu, Mampus kau di sini. mindsetmu jetek itu. Enggak. Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Berarti Yakobus saudaranya adalah 100% saudara manusia dan 100% saudaranya Tuhan. Betul? Tidak peduli. Bang Zuma, izin Bang Zuma. Silakan Bang, silakan. Izin. Saya mau mau mendirikan argumentasi dengan saudara seiman saya penyebar berita. Begini, pengertian Tuhan secara oknum kepada saya, mengapa umat Kristen banyak menuhankan Yesus? Satu bagi saya, karena dia hanya memiliki mukjizat, memiliki semua mewakilkan kuasa Tuhan. Memiliki kuasa ya, mewakilkan kuasa dari Tuhan. Dan dia adalah utusannya saja. Nah, menurut penyebar berita, bagaimanakah konsep Tuhan sehingga menuhankan Yesus Kristus? Oke. Gini bro, lu nggak usah bawa nama Kristen terus naik. Kita tuh nggak peduli lu tuh Kristen, lu tuh mualaf entah apa, kita tuh nggak peduli. Intinya, Ya, langsung jawab aja, dari awal langsung adalah Tuhan. Kenapa nggak aku bilang boleh benar? gitu. Gua nggak Kamu peduli, ini, lu nggak usah bawa nama Kristen ini kalau lu bukan mau. Lu orang nanti yang malu berhak sama gua gitu satu-satunya loh. Lu bicara mau atas di nama Juma kekristenan, sama temen unit. lu.
Theodor sedang Masalahnya memberikan dia tuh pernyataannya. sosok Anda dengarkan Banyak dulu benar dan loh. Anda tanggapi. Jangan Anda Enggak, anatema Islam dia di tuh sini. malu. Anda jangan Islam mendiskreditkan tuh malu saya bawa gitu. Tuhannya Silakan sama kamu malu membawa bawa agamanya pemahamu. gitu loh. Makanya saya Sehingga tanyakan mencret-mencret. kepada Mencret-mencret, bener bukan mencret. masalah Bawa- mencret-mencret bawa gitu agama loh. orang. Sekarang realistis bawa saja nama menggunakan Tuhan orang, logika dia ente mencret. gitu loh. Aduh, Oke, Karena secara emang iman benar. Kristen Anda Agama Kalau itu itu bagaimana? salahmu, Tuhan terlalu yang membawa keji logika, gitu loh. logikamu yang enggak. Gua aja Ini yang banyak cerita ini yang mana ya? dengar dong, dengar. Unit Yang bang, mana ya? unit. Unit, unit. unit, saya wakili saudara Tidore. Unit, saya ada pertanyaan untuk kita semua, termasuk saya. Ya, pertanyaan ini untuk saudara dan untuk saya. Kalau Anda bisa menemukan jawabannya, saya berhenti jadi apologet dan saya tutup akun saya selamanya. Pertanyaan saya adalah, bisakah Kristen sedunia menunjukkan sebuah pernyataan dari Yakobus yang mengatakan abangku adalah Tuhanku? Oke, saya tunggu ya. Saya tunggu. Silakan. Ngapain lu gini. Ini Lah, jelas yang pernyataan tahu dia. Yesus Ini siapa jelas Yesus itu kan pernyataan saudara-saudaranya, Tuhan. Bung. Ini jelas Orang pernyataan terdekatnya lah yang Tuhan. tahu tentang Yesus. Tunjukin. Yang tahu tentang Tunjukin kamu, moderator yang lebih paham tentang kamu adalah saudara-saudaramu. Maka saya tanya, tunjukkan di mana pengakuan Yakobus, abangku adalah Tuhanku. Tadi disuruh jawab, tiba-tiba. Silakan, saya tunggu. Sekarang Unisop Oke. gitu bawa dulu Itu pemahaman nggak tentang ada. menurut Itu Saya nggak tunggu ada. ya, saya tunggu ya. Ayat itu nggak ada sampai kapanpun nggak ada. Itu pertanyaan. Kalau saudaranya sendiri tidak pernah mengatakan abangku adalah Tuhanku, lantas Anda siapa? Jadi kalau 2000 tahun jarak Anda dengan Yesus, Anda siapa melantik abangnya orang menjadi Tuhan? Yakobus aja sendiri tidak pernah memanggil Tuhannya itu abangnya itu adalah Tuhan. Di akhirat. Ada nggak Juma? Juma jawab. Ada nggak Allah pernah mengaku dia tuh terutama di dunia dan di akhirat? Nggak ada. Cuman Isa satu-satunya yang dinyatakan di dalam Quran dia tuh terutama di dunia dan di akhirat. Rabbus samawati wal ard, Allah itu budaknya Isa. pencipta langit dan bumi. Coba tunjukkan kepada saya, di mana Yesus mengaku pencipta? Jawab. Allah Subhanahu wa taala terutama Di mana Yesus mengaku pencipta? Artinya Sebelum Isa dunia tuh ada, jauh dia lebih sudah tinggi ada, dibandingkan Allah gitu loh. Kalau misalnya Isa terutama di dunia dan di akhirat, artinya Allah tuh budaknya Isa gitu loh. Bisa kita bilang seperti itu. Pakai Karena ilmu nggak ada dong. satupun ayat di Quran Pakai yang ilmu bilang dong, bahwasanya pakai ilmu dong, Allah pakai ilmu. terutama di dunia dan di akhirat. Pakai ilmu, datanya mana? Datanya mana? Tunjukin datanya mana? Yohanes 8:42, Yesus mengaku, aku datang bukan atas kehendakku Iya sendiri. benar. Ah, berarti dia congos. Yang adalah benar karena ya. Benar, bagus. Alhamdulillahirabbil alamin. Benar karena kamu tuh sedang bingung loh. Abangku adalah Tuhanku. Mana dalilnya? Nah, sekarang tunjukin di mana Allah Subhanahu wa taala terutama di dunia dan di akhirat. Kalau nggak ada, berarti Allah Subhanahu wa taala budaknya Isa gitu. Ada nggak? Cuma Jangan jawab, ngarang ada nggak? bebas dong saudaraku Yuni. Ada berarti. Berbobot dong, unit. Mengarang Di dunia di akhirat. Cuman Isa. Allah nggak bisa, nggak akan mampu sampai kapanpun nggak ada ayatnya itu gitu loh. Coba baca terjemahannya lengkap. Tunjukin. Coba Anda baca terjemahan lengkapnya ayat itu. Boleh? Boleh? Ah, silakan. Tunjukin Enggak, di mana. bacakan terjemahan lengkapnya coba. Ya makanya dia Please. tulis cuma Tunjukin dulu di mana. Bacakan Allah dulu, terutama di bacakan dunia dulu, dan di akhirat. bacakan. Tunjukin Bacakan dulu. di mana ayatnya Allah terutama di dunia dan di akhirat sama seperti pertanyaan lu Bacakan tadi, kan dulu udah jawab tadi. terjemahannya Ada ayat atau itu enggak, Juma? lengkap. Dulu. Jangan lari-lari dulu. Ada atau enggak Juma? Bacakan Ada. ayatnya lengkap. Ada atau enggak? jawab Ya udah, dulu cuma Ada dong. tadi kamu nanya Ada, jawab. ada. Terjemahannya. Ya udah Ada. ada Dulu, katanya udah mana dijawab, mana Juma. Ada. Ada enggak? Oke, saya jawab ya. Saya jawab ya. Saya jawab ya. Ini Saya mau jawab dijawab ya. si Ali katanya. Oke, dengarkan baik. Ini jawaban yang paling simpel sekali, dibaca oleh setiap muslim setiap hari. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta, penguasa, pemelihara kehidupan dunia semesta alam ini. Maliki yaumiddin, juga akan dialah Tuhan yang penguasa dan penghakim di hari kelak, di akhirat kelak. Coba dong di share screen. Selesai. Di share screen dong. Share screen.
Nggak usah Oke. dipertanyakan. Nggak ada ya. Nggak ada satupun Oh, nggak ayat. ada. Jangan ditambah-tambah. Barusan dibaca itu apa? Ya udah coba tunjukkan ada loh. di mana tertulis itu. Nggak di mana ada. tertulis. Gue bilang. Ada. Derajatnya dibandingkan Isa Al-Masih. Membahas Dasar. tentang membahas Bible aja kalian Lah, begitu. Kamu- Mau kamu bahas dari kitabnya tadi, umat kamu tuh malu Islam. sama Quran Waduh. kamu sendiri loh, Juma. Kamu malu sama Tuhan kamu sendiri. Kecipirin gitu loh. Udah gue Gini. bilang. Dari tadi kita tuh tanya. Dengar ya Juma. Ya. Dari tadi kita tanyakan pertanyaan ke lu. Oke. Gak ada satu pertanyaan pun yang lu jawab gitu loh. Lu cuman Sudah. framing iman Kristen yang sebenarnya itu udah bosan banget kita denger gitu loh. Tuhan saya tidak punya saudara, Tuhanmu punya saudara. Itu temanya. Apakah saudara Tuhanmu itu bukan Tuhan? Memang Ya nggak Tuhan punya lah. Tapi Tuhan Kalau kamu kau punya memaksakan Yesus itu Tuhan, maka Tuhan suka kamu tidak memang suka, gak punya saudara. ikhlas Tapi ataupun Tuhan kamu tidak, punya betis. Yakobus juga Tuhan. Dirinya kepada Nah, manusia nggak gitu dong, Bro. Kalau Kenapa otakmu enggak? yang seperti itu, Kenapa kamu enggak? sendiri aja Tuhan nggak kamu usah punya maksa. Kenapa enggak? Jelas-jelas itu cuma saudara, bukan saudara kandung. Loh kok bukan saudara kandung? Ya kan tadi kan dijelasin. Hey! Gue bilang, Juma ini malu sama Tuhan sendiri. saudara Dia kandung. kan lihat dari awal. Kok bukan saudara Gini. kandung? Dia tuh malu bahas Jadi Allah sebelum gitu. telanjang, Kalau Al-Quran orang ini jadi orang yang jadi kalau mengimani ajaran yang terbebani dengan beban sebagai ajaran yang terinfiltrasi sisa-sisa paganisme masa lalu, itu berat memang. Berat Alkitab memang. itu dibuat oleh saksi mata. Iya, Nggak usah berat bilang sekali paganisme, ketika Anda paganisme. menyadari Mau ada yang bahwa mirip, mau ada yang sama, itu triteisme urusan Anda mereka. itu sama Tapi dengan kamu apa? berdasarkan firman Allah, Saudaraku, Alkitab, dengarkan. Tuhan, Saudaraku, itu dengarkan. saudara. Kalau misalnya Tuhan itu menjadi manusia mengimani itu telah bukan kafir sesuatu telah yang mengatakan baru Tuhan diperkenalkan itu tidak Kristen, dari juga. Lu jangan bukan hal nyalahin baru kita. di Lu peradaban bilang, manusia. "Kalau ada yang Tuhan mau menjadi makan, manusia ada yang telah mau pernah makan, diperkenalkan oleh mitologi Yunani, pernah diperkenalkan oleh mitologi Mesir, pernah diperkenalkan oleh ajaran pagan penyembahan berhala di berbagai macam ajaran-ajaran masa lalu. Apa jadi Kristen yang lu salah? Untuk apa dibanggakan Tuhan menjadi manusia? Lah, Tuhan menjadi manusia pernah dinarasikan. Dengar, saya jelaskan kepada Anda. Saya jelaskan dulu. Kalau ya, kan Tuhan tadi jadi saya manusia, dan yang lu salah itu bilang, Saibaba saja dianggap Tuhan yang jadi manusia, saudaraku. Saibaba juga Tuhan jadi manusia. Apa bedanya dengan Tuhanmu? Saibaba juga Tuhan jadi manusia. Mengenai Trinity. Allah lu tuh bingung kenapa Triteisme itu yang kau yakini antara anak, Bapa dan Roh Kudus pernah diperkenalkan dalam ajaran India kuno. Dalam ajaran India kuno mereka meyakini Trimurti, ada Brahma, ada Shiva, ada Krishna. Berat, berat. Saya memahami psikologi kalian ketika mewarisi sebuah ajaran yang sangat berbau pagan, itu berat sekali rasanya. Iya, benar. Udah, saya sangat memahami psikologi dan kesedihan kalian, saudara-saudara. Saudara-saudara, berat sekali menerima fakta bahwa hari lahir Tuhan kalian sama dengan hari lahir Krishna, sama dengan hari lahir Osiris, sama dengan hari lahir Mitra. Itu berat. Itu udah basi banget. Waduh, berat sekali ya menerima ajaran pagan. Berat memang. Dapat orang lain Anda dulu, itu kamu tidak- tampung, baru kamu Jadi memang jabatan. benar Katakan teman-teman. letak salahnya di mana? Karena tidak semua dalam Kristen Jadi itu sama. satu-satunya orang terutama di dunia dan di akhir. Bahkan Allah sendiri pun Ada. terutama di dunia dan di akhirat. Di mute gimana sih? Karena Allah tuh lebih tinggi dibandingkan Jangan Isa di-mute gitu dong, loh. tadi Jumatnya Oke. kepantet, Berarti nggak Coba. bukannya Isa dong. Kalau- Iya, boleh. Saya minta waktu 2 menit ya, saya berargumen ya. Jadi Enggak, kamu mewarisi ajaran kamu yang udah sangat terlalu- berbau kamu pagan udah itu terlalu berat jauh sekali. Sangat berat sekali. Ketika Kamu Anda udah terlalu mengatakan jauh Tuhan jadi manusia, Tuhannya pagan. iya, Tuhan jadi Tuhannya manusia itu pagan bukan hal pura. baru, Tuhan saudara. kami Allah kalian aja Tuhan jadi manusia itu Allah bukan kalian perkara mengirim baru, setan, bukan mengirim sesuatu yang baru dikenal dalam peradaban manusia. Itu mengirim setan supaya orang-orang berbuat maksiat. Sekarang gini, Tuhan dikatakan lahir dengan tanggal yang sama dengan kelahiran dewa matahari, dewa Mesir, dewa Persia. Itu berat memang, berat rasanya. Ketika kamu katakan Tuhan berbentuk 3 pribadi, ternyata ajaran-ajaran pagan masa lalu mengajarkan hal yang sama. Dengarkan ini. Dalam keyakinan Romawi kuno,
Mitra, Dewa Matahari, itu satu pribadi dalam satu esensi bersama siapa? Ahirman dan Osmat. Osiris adalah tridewa dalam kesatuan Osiris, Isis, dan Horus. Bahkan dalam keyakinan India kuno ada Trimurti, ada Brahma, ada Shiva, ada Krishna. Berat sekali ketika ajaran pagan yang kau katakan sebagai ajaran keyakinanmu berat sekali. Itu kan bodoh. Kalau Tuhan kamu yang bingung, yang Sejak kapan ajaran para nabi mengajarkan Tuhan itu berjumlah 3? Sejak kapan nabi-nabi Bani Israel mengajarkan Tuhan ada 3? Sejak kapan? Sejak kapan? Gitu loh. Sejak kapan ada nabi yang mengajarkan Tuhannya itu 3 berderet? Sejak kapan? Sejak kapan? Kalian ini adalah sebuah ajaran sempalan yang dimodifikasi pada tahun 325 Masehi dalam sebuah konsili yang bernama Konsili Nikea pertama. Disitulah ditetapkan siapa Tuhan, siapa Bapa, siapa Anak, siapa Roh Kudus. 325 itu ngebahas tentang bagaimana pandangan Arius gitu loh. Itu sudah sangat jelas. Bahkan hari kelahiran Tuhan kalian ditentukan 4 abad setelah kematiannya. Terus dilimpahkan kepada orang Kristen. Kalau kamu bingung, kamu tuh belajar sama Allah. Kenapa aku bingung mengenai Trinitas gitu loh? Kamu tuh perlu belajar sama Allah. Berat. Ya, gitu ya. Coba dulu kalian jawab. Siapa di dunia ini yang lahir dari Roh Kudus dan bisa menyembuhkan orang mati dan ada sekarang di surga? Siapa? Tuhan jadi manusia itu bukan sesuatu yang original datang dari kalian. Itulah yang harus kalian sadari. Tuhan jadi manusia itu adalah ajaran pagan yang telah lama diperkenalkan dalam sejarah manusia. Bukan barang baru itu, Pak. Bukan barang baru jadi manusia. Saya sangkal ya. Coba jawab, siapa di dunia ini yang lahir dari Roh Kudus, dari perawan Maria, dan tidak berdosa, dan tidak ada di dunia ini? Siapa selain Yesus? Apa kami salah mengatakan dia Tuhan? Coba jawab. Salah. Apa salahnya? Ya kata Yakobus juga Tuhan, menyerupai Tuhan, Yakobus. Itulah enggak semua nabi itu kami bikin Tuhan, cuma Yesus doang karena dia dari Roh Kudus dan dia menghidupkan orang mati. Katanya tidak semua nabi kami bikin Tuhan. Dan sekarang, dengar dulu, dan sekarang Tuhan bikinan. Kau bikin Tuhan ternyata. Ternyata yang bikin Tuhan itu kau. Keimanan saya. Bagaimana Anda? Apa yang kalian tuntut? Itulah keimanan kami. Bahwa gini. Bukan di Arab. Yesus itu hanya penuh dengan Roh Kudus, Yesusnya doang. Tapi kalau Elizabeth bukan cuman anaknya, Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Oke. Dia Lukas 1, dengarkan. Lukas 1:41. Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Apalagi anaknya. Jadi batal, gagal Yesus jadi Tuhan, gagal. Penuh dengan Roh Kudus. Yesus dilahirkan oleh Roh Kudus. Mana ada yang lahirkan Yesus itu Maria? Ada aja. Mana ada Roh Kudus melahirkan? Mulai kacau otaknya. Elizabeth itu asal perkawinan suami istri toh? Enggak, Elizabeth itu mandul. Makanya kau baca Yohanes 1 nomor 13. Coba kau baca Yohanes 1. Dilahirkan oleh Maria. Coba kau baca nih. Coba. Melalui Roh Kudus, bukan melalui orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah dan daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Siapa itu? Siapa? Salah satunya adalah anak Elizabeth. Elizabeth sekarang di mana? Anak Elizabeth itu mandul, Elizabethnya mandul. Ya, sekarang anaknya di mana? Ada di Nah, tengah. kalau Roh Kudusnya baca Lukas 1:41. Elizabeth penuh dengan Roh Kudus. Berarti Elizabeth hamil karena Roh Kudus. Kan begitu. Bapak Ali, Sekarang Elizabeth itu di mana? Ada di surga enggak? Gimana? Anaknya itu ada di surga enggak? Sama-sama di langit mereka, di alam barzah. Yesus di alam barzah, di langit. Tidak ada. Injil mencatat itu tidak ada di surga dia. Cuma Yesus yang ada di Yesusnya kan surga. pernah mati tuh.
Jadi dia pernah ke alam barzah, Seol. Begitu juga anak Elizabeth, Yahya. Sama-samanya dia. Bukan, itu pemahaman Anda itu. Anda yang Tidak kena ada. ketipu, Anda kena tipu Bible. Yesus itu tidak ke Dengar surga, dulu. dia ke langit. Oh Pak, maaf, jangan bilang kita kena tipu Bible Pak, maaf. Nah. Kita juga bisa bilang Anda kena tipu Kak, Al-Quran. kami- Mari Pak. kita Kita uji. bisa bilang begitu, Mari Pak. kita uji. Yesus itu ke langit atau ke surga? Begitu, Pak. Bu, Yesus Sekarang Bapak untungnya Surga. apa dapat ini semua? Yesus Bapak ke dapat langit ilmu apa? atau ke surga? Jawab. Ke surga. Mana dalilnya? Ke surga loh. Harga mati. Mana dalilnya? Baca di perjanjian baru. Di mana? Saya kesempatan untuk mempersiapkan tempat bagi kalian yang percaya dengan saya. Di mana itu? Di mana dalilnya? Ya, di perjanjian baru. Saya nggak hafal. Saya ke surga mempersiapkan tempat bagi Anda. Kalau Anda apa? Bapak silakan tertawa Pak, tertawa itu nanti Anda menangis Pak. Itu pelecehan itu Pak. Sekarang Anda itu nanti dunia akhirat Enggak. nanti kemana? Neraka Anda. Bukan, Tidak jelas. Anda. Yang neraka itu yang menyembah Yesus. Paulus aja menyebut orang-orang yang tidak bersunat itu adalah orang yang hidup secara kafir. Kayak mana Anda mau ke surga? Itu kata Bapak. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak Kata ada satu itu orang pun yang menyembah nyampe Yesus ke Bapak itu kalau tidak Bapak. bilang Loh, saya. Yesus mengatakan yang menyeru dia kemana perginya? Enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Siapa? Mereka yang menyebut Yesus dengan panggilan Tuhan. Siapa itu? Kristen atau Islam? Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada yang lain. Nah, kalau dia adalah jalan, kenapa Anda tuhankan? Melalui dialah kita untuk bertemu yang Iya, penciptaan. melalui dia. Terus kenapa Anda tuhankan? Apa salahnya? Lah, yang Tuhan ini Bapa atau Yesusnya? Jalan atau tujuan? Tuhan itu adalah bisa termasuk predikat. Paham? Predikat. Bukan Berarti predikat. Yakobus Predikat. Berarti Predikat. Yakobus adalah saudaranya Tuhan, betul? Betul. Berarti Tuhan saudara punya saudara. Jadi mindset Anda itu udah jorok. Udah jelek. Itu kesalahan Anda. Bung, Kan Pak tertawa. Bung, di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 44 nomor 10, nomor 11, nomor 12 dikatakan begini. Siapakah mereka yang menuangkan Tuhan dalam rupa bentuk? Yang membentuk Tuhan dalam rupa patung? Mereka semua akan kubuat malu. Malu kan? Ternyata Tuhan saudara punya saudara. Nah, Pak, itu konteksnya Abangku gini, Pak. Kalau Bapak adalah berkata, Tuhanku. Bapak, Sepupuku Bapak nggak bisa dengar adalah orang ya. Tuhanku. Bapak dengar, Rotos. Ponaanku adalah Tuhanku. Daud juga tidak mau tinggal diam. Ternyata anak dari istri Bapak, ketigaku, Bapak dulu, hasil Pak. poligamiku Bapak, adalah Bapak, Tuhanku. bisa. Kan Kamu gitu. bisa pakai pembuka ini. Tidak ada Anaknya Yakobus juga mengatakan, oh ternyata pamanku adalah Tuhanku. Cucunya Yakobus mengatakan, kakekku adalah Tuhanku. Tidak ada ajaran Kristen poligami. Tidak ada ajaran Kristen poligami. Tapi bermandikan praktik poligami di kitab saudara. Nah, itu dulu itu. Itu dulu. Yesus berasal dari istri keberapanya Daud? Kamu cari sendiri, Pak. Istri Saya ketiga. akan Istri ketiganya Daud melahirkan Tuhan Anda. Berarti Anda nggak boleh menghujat poligami. Kenapa? Tanpa poligami Anda tidak punya Tuhan. Ayo. Zaman sekarang itu tidak relevan lagi poligami. Oh, Kami tidak mengatakan poligami. oh, kalau mempoligamikan Tuhan boleh. Mempoligamikan wanita nggak boleh. Kalau mempoligamikan Tuhan boleh, gitu. Kalau zaman dahulu Raja Salomo juga ribuan istrinya kalau ke situnya. Nah, Raja itu Salomo. dia makanya. Iya, Itu makanya aku bilang, andai saja poligami tidak ada, Yesus nggak ada. Karena Yesus berasal dari istri ketiga. Ayo. Karena peradaban dunia itu tidak baik lagi, makanya orang Kristen tidak mengajarkan poligami, bro. Bagus Tidak. mana poligami? Bagus mana poligami dengan sesama jenis dinikahkan di gereja? Bagus mana? Loh, Pak, ini konteksnya yang mana, Pak? Kamu berilmu tapi bodoh kamu. Loh, Diangkatnya yang tadi kelemahan. diceritakan masa lampau, sekarang nggak bagus lagi katanya. Nah, sekarang yang ada di Bapak, tempat ibadah kalian kamu ilmunya sejenis berlebihan, dikawinkan. Pak. Bagus Kamu mana kira-kira itu, Pak? halusinasinya tinggi, Pak. Kamu minum obat jiwa dulu, Pak. Kamu halusinasinya tinggi sekali Lah, nih kamu. itu fakta Kayaknya di kamu gereja terlalu banyak tenang. dinikahkan sejenis. Itu bagus mana dengan poligami? Jawab.
Bagusan mana santrinya Menurut kamu kita pokoknya tidak ada yang bagus. Anda kan menghujat poligami. Yesus berasal dari istri ketiga Berseba. Bininya orang lagi mandi diintip sama Daud, sama David. Bilang Lahirlah keturunannya Yesus. Aduh, kamu ini. Aduh, parah. Kamu itu biasa, kamu berzina, makanya kamu begini, pikiranmu kotor. Biasanya kamu Kalau saya tanya, syarat sah nikah di dalam Bible ada nggak? Jorok pikiran Anda mah. Nggak ada. Iya. Salah satu syarat sah nikah di dalam Bible mau kuceritakan sama Anda. Mau? Rifka, Mau. diskusinya ini udah kita Mau. menyimpang, Rifka, tolong nih tertibkan nih Bapak ini nih. Pikiranmu udah kotor. Nih, saya kasih syarat sah nikah di dalam Bible Perjanjian Lama. 1 Samuel 18, 25, 27. Kemudian berkatalah Saul, beginilah kamu katakan kepada Daud, raja tidak menghendaki mas kawin selain daripada 100 kulup orang Filistin. Jadi syarat menikah pada masa itu oleh Saul adalah harus membawa 100 kulup orang Filistin. Ini bahaya ini, kok ada mas kawinnya kulup? Nah sekarang saya tanya ke Kristen, mas kawinnya Kristen apa? Jawab. Waduh, Bang Zumar langsung di-kick karena Bang dianggap melakukan pelanggaran. Halo teman-teman semua. Halo. Uni, bertemu lagi Uni. Coba Hai Kevin. coba buka Quran 57 ayat 3. Ayat apa? Enggak, Quran pertanyaan tadi belum terjawab ya. Enggak, itu Status- out of context ya bro. Ngomongin ketuhanan Yesus kok tiba-tiba tentang syarat nikah gitu. Bukan, iya. Kita Bang Zuma tadi mempertanyakan Ya sudah, sekarang kan Ya, Mas Zuma udah nggak ada dan Kobus. saya juga masuk. Kita buka diskusi yang baru. Yakobus Coba nih, teman-teman sebagai semua, saudara kandung, sebagai saudara 937 kandungnya coba. Yesus itu statusnya apa? Apakah saudara manusia atau saudara Saudara Tuhan? yang muslim coba dibuka ayat Quran Apa 57. statusnya Yakobus? Jawab itu dulu. Quran 57 ayat 3 coba dibuka kok. Nggak bisa dibuka-buka. Ada. Memang Quran orang 57 ayat 3 coba dibuka. menganggap Tuhan jadi manusia itu bebannya Quran berat, berapa? saudara. Quran 57 Berapa? ayat 3 coba dibuka. Al-Hadid ayat 3 Bismillahirrahmanirrahim huwal awwal wal akhir wad dhahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Yang Artinya adalah dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. artinya dia adalah Tuhan. Sekarang coba Yang mana? dibuka. Wahyu 1 ayat 17. Aduh, sejak kapan pula kita wahyu kalian pakai bahasa Arab, zahir dan batin pula lah. Kalau awal akhir alfa omega pula kalian Wahyu bawa. Baca 1. wahyu 1 pasal 1-nya dulu, Kevin. Coba. Iya, baca wahyu 1 pasal 1-nya. Ya coba baca sama kalian. Wahyu 1 Giliran ayat 1. kami baca Al-Quran kami, kau bacalah Bible. Oke, Coba Wahyu wahyu 1 1 17 ayat 18. Ketika aku melihat dia tersungkur Satu aku di depan perikop. kakinya sama seperti Jangan orang yang mati. mempelintir. Tetapi Baca ia satu meletakkan perikop. tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal Baca dan yang dari akhir pasal dan pertama, yang ayat hidup." pertama. Aduh, Siapa ya udah yang aku liatin awal dan ayatnya. akhir yang hidup, guys? Apakah Luar Nabi yang awal, biasa yang ini. akhir dan yang hidup? Aduh. Baca dulu pasal pertama ayat pertama, Kevin. Masa Ya. ayat kitab engkau perkosa? Tidak memperkosa, silakan aja. Coba Baca dibaca. Ayo. wahyu pertama. Pasal Coba. pertama ayat 1 baca dulu. Bisa baca nggak? Bisa nggak Jangan membaca? takut, aku adalah yang awal dan Baca. yang akhir. Bisa nggak kalau nggak saya Siapakah bacain? itu yang berkata? Oke. Aduh parah. Masa baca Siapakah kitab itu suci yang sendiri berkata? malas. Baca Siapakah itu yang dulu. berkata? Apakah ada seorang nabi berkata jangan takut? Saya Aku jawab adalah yang dengan awal, kitab yang kamu. akhir, dan yang Baca dulu, Kevin. Kenapa kamu kok tantrum gitu? Baca dulu. Ya silahkan Pasal dibaca pertama. sama Uni Rifa. Oke, ya udah. Kalau gitu saya bacakan. Aduh, bilang dong kalau kamu nggak bisa baca. Di ayat kitabnya sendiri malu mereka baca loh. Jangan takut, Saya heran, aku adalah yang kenapa awal tidak ada dan yang kebanggaan? akhir dan yang hidup. Iya, saya tahu itu. Betul itu, kami nggak sanggah itu, benar itu, betul sudah. Walaupun nggak tahu kita siapa penulis kitab Wahyu. Ya, katanya si Yohanes di Pulau Patmos. Kamu baca ini baik-baik. Silakan Belum dibaca. kamu banyak cerita. Silakan Baca ini kamu. Baca. Aduh kecil banget, coba dibaca sama Uni aja.
Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Tahu kamu ini apa? Ini wahyu Yesus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Makanya wajar kalau Yesus berkata, segala firman yang kau berikan telah kusampaikan kepada mereka. Kalau Yesus berkata, dia Tuhan sekalipun, tetap itu bukan perkataan dia, tapi perkataan Tuhan yang diletakkan di bibir dia, menggenapi Ulangan 18 ayat 18. Seorang nabi akan kubangkitkan. Firman Tuhan. Loh, kok ketawa kau? Nabi Kau siapa baca yang itu, kau pernah bantah ngomong itu. aku adalah akhir, awal dan yang hidup? Siapa selain Isa? Yang lebih Al-Masih, hebat selain lagi, Yesus seorang siapa? nabi yang berkata, aku adalah aku. Itu lebih hebat lagi daripada Tuhanmu itu. Musa Siapa? lebih berkata, eser aku adalah aku. Mau kau Tuhan kan dia? Siapa? Melkisedek adalah seorang yang tidak bersilsilah, tidak berawal, tidak berakhir. Kenapa nggak kau Tuhankan dia? Yeremia sudah dikenal Tuhan sebelum dia dilahirkan. Kenapa nggak kau Tuhankan dia? Nah, Bahkan teman-teman lihat Amsal ya. Salomo, Ketika mereka hikmah mendapatkan itu lebih ayat dulu ada sebelum segala kebenaran, sesuatu mereka ada. pasti akan Kenapa nggak kau memikirkan Tuhankan dia? A, B, C, dan D. Ini sudah jelas bahwasanya. Saya tanya, kalau parametermu sebentar, kalau parametermu Yang akhir bentar, dan kalau yang hidup. parametermu menuhan, baca Wahyu 1. Coba kau jelaskan Wahyu 1 ayat 1 itu apa Dibaca. maknanya? Ini nggak usah dijelaskan juga. Jelaskan. Oke, saya bacakan lagi ya. Silakan. Inilah wahyu Yesus Kristus. Kalau saya Yang bicara kau jangan dikaruniakan potong. Allah Kalau kau bisa jelaskan, supaya jelaskan dulu. ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Jadi kalau kau bicara tentang wahyu Kristus yang diberikan, dikaruniakan, dia menyampaikan wahyu. Kau tahu arti wahyu? Cari dalam kitab kau kata wahyu. Nggak ada. Kalian mengambil istilah dari dalam bahasa Arab yang artinya adalah informasi dari Tuhan. Berasal dari kata wahaya. Itu Saya wahyu tegaskan Yesus kalau yang teman-teman dikaruniakan ya. Allah Bapa. Dalam Quran 57 Jangan ayat kau 3 pergi-pergi dikatakan dulu. bahwasanya Allah menyebut dirinya sebagai yang pertama dan yang terakhir. Dalam tulisan juga dikatakan bahwa dia adalah Kevin, yang awal. kalau kau bicara banyak lagi, kuturunkan dan kau ya. akhir, Nggak bisa diskusi orang ini nih. dan Kasih yang waktu 2 menit, 2 hidup, menit. ya, Kau ngomong 2 teman-teman menit, ya. aku 2 menit. Kau 2 menit, aku 2 menit. Sekarang kau ngomong 2 menit. Kau jawab dulu judul wahyu. Kau jelaskan wahyu 1 pasal 1 ayat 1 itu. Konteks, gak usah Kau lari jelaskan, kemana-mana. Coba Pak. dibaca aja ayat yang sudah saya Kau berikan. jelaskan wahyu pasal pertama, ayat pertama kau jelaskan itu. Tidak usah out of konteks kemana-mana. Jelaskan. Ayat yang saya berikan, coba Jelaskan. dibaca. Coba Itu dibaca jangan sama Uni. jangan comot-comot Coba. ayat. Jangan comot-comot Coba- ayat. coba dibaca saja. Siapa yang berkata itu? Siapa yang berkata? Baik, ini judul ya. Oke, siapa yang berkata di situ? Yesus berkata. Lalu Musa ketika berkata, eser Oke, lanjut. Iya. Jelas karena Yesus menyampaikan firman, segala firman yang kau berikan oke. telah aku sampaikan kepada mereka. Apakah Yesus yang adalah firman masih butuh firman? Yesus berkata apa? Jangan takut. Yesus aku berkata, adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Iya, Apapun aku itu percaya karena dia menyampaikan firman Tuhan, wahyu Coba. yang dikaruniakan kepada dia. Wahyu 1 pasal 1 Nah, dia ayat 1. mengatakan aku. Seharusnya kalau dia menyampaikan firman Tuhan, dia berkata bahwa Oke, Allah Nabi adalah- Muhammad juga berkata, Innani anallahu la ilaha illa anna. Sesungguhnya aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Apakah Nabi Muhammad jadi Tuhan? Eser aku adalah aku. Itu kata Anda Musa. nggak usah Kenapa kau membawa tak Tuhankan ayat Anda, Musa? Kami tidak begitu mengerti tentang ayat Anda. Eser Kami membawakan fakta dari ayat kami. Oke, Kami baik, membawakan saya fakta di tanya. Bible kami Baik, bahwasanya Yesus baik, berkata. baik. Dengar teman-teman, Yesus berkata aku. Yesus Baik. berkata aku. Aku Oke. adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Coba. Baik. Berarti kalau berkata aku adalah Tuhan, berarti dia adalah Tuhan ya? Lo iya dong, selama ini Muslim Oke, baik, bertanya, baik, gimana sih baik. Yesus mengatakan aku adalah Tuhan dan sembahlah aku. Pak, ya nanti. Bentar ya. Baik. Oke, baik, kau harus bertanggung jawab dengan pernyataanmu kalau kau akan Gimana? menuhankan setiap orang yang mengatakan dia adalah Tuhan. Dalam Quran 22 ayat 56 sampai 57 dikatakan. Diam, dalam jangan Quran, kabur Allah dulu. mengatakan Bisa bahwa nggak dia diskusi? akan menghakimi dunia. Kevin, Sama sih guys, dalam Quran dikatakan Kevin, akan saya menghakimi bertanya, dunia. kalau kamu bisa diskusi, kalau tidak bisa diskusi silakan turun. Saya mau orang yang bisa diskusi. Saya tanya Oke, sama silakan. kamu. Oke, Kamu silakan berpegang lanjut. Tetap teguh di dengan konteks yang stay ya. Kevin, Yesus oke. Saya tanya sama kamu. Kalau ada yang berkata, aku adalah aku yang mengutus aku, maka dia adalah Tuhan. Oke, Aku kita adalah aku yang mengutus aku. Gimana maksudnya itu? Coba Nah, jelaskan makanya dulu, dengar, aku adalah aku yang makanya mengutus dengarkan dulu. Kau belum dengar ayatnya, kau udah tanya. Berarti kau nggak pernah baca Bible-mu. aku. Silakan belajar. Makanya, Ya. makanya tunggu dulu. Saya tunjukkan dalil kitabmu. Kau nggak nunjukin data apa-apa dari tadi. Saya nunjukin data Lah, dalam itu data kitabmu. dong. Yang saya tunjukkan tadi kan ayat. Iya, saya bisa nggak kamu Bener nggak? diskusi? Enggak, Anda mengatakan saya tidak memakai data. Wahyu Mana ada? 1 Tunjukkan, sampai buka 12 cam, itu buka pakai cam, data, buka cam, bukan? buka cam, buka cam, buka cam. Untuk apa saya buka cam?
Katanya kau menunjukin data. Lah, mana tadi datanya? Dibaca bareng-bareng. Wahyu Enggak, kau 1, mempelintir kitab 17 sucimu. Kau sampai mempelintir. 18. Kan dibaca Kau juga mempelintir. sama Uni Tunjukkan tadi. sama. Tunjukkan, buka cam dari ayat Wahyu pertama, pasal pertama. Kau jelaskan itu dulu. Silakan dijelaskan sama Uni, nggak nyuruh-nyuruh saya. Kau mau jadi aku pendeta? Oh, jadi kau ngangkat aku jadi pendetamu. Baik, kalau aku yang menjelaskan, kau diam. Bawa saya ke dalam analogi Anda, karena saya tahu. Kok analogi? Baik, kalau gitu kau minta aku jelasin ya. Baik, aku jelasin, kau diam dulu ya. Baik, diam dulu. Ya, diam dulu. Oke. Teman-teman, Kevin berkata, ketika Yesus berkata, akulah Alfa Omega, maka Yesus adalah Alfa Omega. Yesus awal dan akhir. Itu kata Kevin, maka Yesus adalah Tuhan. Melkisedek bahkan tidak berawal, tidak berakhir. Tapi mereka tidak pernah menuhankan Melkisedek. Dan bahkan Yeremia dikenal Tuhan sebelum Yeremia itu lahir. Mereka tidak pernah menuhankan Yeremia. Bahkan Salomo yang Amsal di dalam Amsal 8 dikatakan sebelum segala sesuatu dunia itu ada, dia sudah ada. Mereka tidak tuhankan. Lalu ketika si Kevin berkata bahwa Yesus berkata aku Alfa Omega, saya suruh dia membaca kitab Wahyu pasal pertama ayat pertama. Saya bacakan ayatnya. Kita santai saja di sini. Ngotot-ngototan capek ya. Terserah kalian, saya tidak memaksa kalian untuk menerima. Tapi ini kenyataan dalam kitab kalian. Kita akan bacakan di sini. Mereka selalu kalau ngambil ayat, mereka nggak masalah. Tapi kalau kita yang comot satu ayat, mereka akan komplain. Kenapa nggak baca dari atas? Kenapa comot-comot ayat? Nah, Wahyu 1, nomor 1, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Jadi Yesus itu adalah seorang yang membawa wahyu Allah. Wahyu itu apa artinya? Informasi dari Tuhan, karena itu berasal dari bahasa Arab. Nah, kata Yesus adalah, ini kata Yesus. Ini kata Yesus ya, sebagai pembuktian hujahku. Yesus berkata, segala firman yang kau berikan telah kusampaikan kepada mereka. Bentar. Ayatnya ada di, bentar, nanti kamu sanggah di sini. Nah, ini. Jadi Yesus itu menyampaikan perkataan Tuhan. Itu sah-sah saja. Nah, ini. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Yesus yang katanya firman yang adalah Allah, kenapa masih mendengarkan firman dari Allah? Ini juga pertanyaan. Kemudian Musa pernah berkata, bentar ya. Baik, ini juga sama seperti Musa. Keluaran pasal 3, 14 ya. Ini dia. Ini kita baca di sini teman-teman ya. Di sini tertulisnya firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Ini sama. Yang libur nggak ada. Ini adalah ini diterjemahkan ke bahasa Yunani ego emi. Banyak orang Kristen mengatakan bahwa akulah dia, maka Yesus adalah Tuhan. Padahal firman Allah kepada Musa, aku adalah aku, lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Maka di sini yang berkata adalah Musa kepada orang Israel. Wajar hal ini terjadi karena para nabi itu menyampaikan firman Tuhan. Di mana kita lihat itu? Ini bisa kita lihat dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 18, di mana seluruh umat Kristen percaya ini digenapi oleh Yesus. Nah, ini dia ya. Ulangan 18 ayat 18. Nah, di sini. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Jadi firman Tuhan itu diletakkan di mulut Musa, di mulut orang yang dilahirkan, yang dimaksud oleh ulangan ini, yang menurut kalian adalah Yesus. Jadi kalau perkataan Tuhan ada di mulut Yesus, itu sah-sah saja. Itu juga terjadi kepada Nabi Muhammad ketika berkata, innani anallahu la ilaha illa anna fa'budni. Bukan berarti mereka menjadi Tuhan, tapi mereka menyampaikan firman Tuhan. Pengakuannya pun dari Yesus sudah dikatakan, segala firman yang kuberikan telah kusampaikan pada mereka, dan aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Itu ada pernyataannya, kata Yesus. Ini kata Yesus. Nah ya, ini Yesus yang bicara ya. Aku nggak percaya kata kau, Kevin. Aku lebih percaya kepada Yesus. Kayak jadi Riva percaya sama Yesus, guys. Oh iyalah, percaya seperti yang disampaikan, bukan seperti yang kau pelintirkan. Bun Riva percaya Yesus, bahwa Yesus mengatakan, iyalah. aku yang akhir
dan yang awal. Luar biasa. Aku lebih percaya ketika dia dikatakan menyampaikan wahyu Tuhan, segala firman yang kau berikan telah kusampaikan kepada mereka. Kau mempelintir pengajaran Yesus di sini. Di mana Yesus adalah Bapa itu? Tunjukkan. Sudah cukup? Boleh saya jawab? Sebentar dulu, saya kasih dalil lagi ya. Ini dalil pemanis, finishing dalil terakhir dari saya untuk Kevin ya. Nah, bentar ya. Bentar, ini ya. Bentar saya ambil dalilnya dulu. Bentar ya. Aduh. Sabar ya, ini lagi nyari bentar. Dari diriku sendiri. Bentar. Ini ayat terakhir sebagai penguat apa ya? Yohanes pasal 5:30. Ini Yohanes pasal ke-5 30. Oke, mari kita lihat teman-teman ya. Pakai dalil, kalau bicara tuh pakai dalil. Ini yang katanya yang awal dan akhir. Ini orang ini yang di awal akhir katanya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Hei, apa yang dia dengar? Hei, apa yang dia dengar baru bisa dia menghakimi. Hah? Dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku. Kok kau bisa bilang orang yang tidak pernah menuruti kehendaknya ini, yang mendengar apa yang disampaikan Bapa, dia adalah awal dan akhir, melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Jadi ketika dia berkata apapun itu semua kehendak dia yang mengutus dia ini, Bapa. Berani-beraninya kau mempelintir ajaran Yesus di hadapanku ya. Nggak bisa. Lanjut, kau jelaskan itu Wahyu 1 pasal 1 itu, jangan kau lari kemana-mana. Tidak ada yang memelintir, saya berbicara by fakta dan tidak merubah-rubah atau menambah sedikit pun teman-teman. Semua, kita bisa melihat bahwasanya Uniriva belum mengerti tentang konsep keilah-alahan Yesus sebagai 100% manusia dan 100% Allah. Apakah Uniriva pernah dengar seperti itu? Pernah gak dengar? Kalau Yesus itu 100% tunjukkan 100% Allah, 100% manusia itu dalam kitabmu. Jangan kau berkonsep orang lain yang tidak semua dipercaya orang Kristen. Jawab pernah atau tidak aja. Oke, saya pernah mendengarkan itu. Itu adalah doktrin dari bapak-bapak gereja. Itu adalah hypostasis union. Sebentar, kau tanya aku kan. Itu tidak pernah ada dalam kitabmu, Kevin. Oke, pernah, selesai. Sampai situ aja udah, nggak usah lanjut nih, nggak usah lanjut ya. Jadi ada beberapa ayat di Alkitab yang menunjukkan kemanusiaan Yesus. Sebagai contoh, Yesus tertidur. Masa ada si Allah tertidur? Masa ada si Tuhan tertidur? Karena memang Yesus itu 100% manusia dan 100% Allah. Itu yang harus teman-teman tahu ya. Berikutnya itu nyambung dengan konsep namanya Tritunggal. Ini lagi-lagi pasti kita bakal kata Tritunggal lagi. Sederhananya Tritunggal ya, itu bukan Tuhan yang ada 3. Tidak seperti itu teman-teman. Bukan Tuhan yang ada 3 biji ya. Tritunggal itu adalah konsep ketuhanan. Walaupun itu memang tidak sesempurna itu untuk menggambarkan sebuah kealahan. Karena memang tidak ada konsep yang bisa menggambarkan Allah secara sempurna. Karena sebagai manusia kita punya keterbatasan untuk melihat konsep Allah secara sempurna, itu nggak akan bisa. Tapi yang paling menuju sempurna adalah konsep Tritunggal gitu. 3, 1 menjadi 3 gitu. Bukan Tuhan yang ada 3. Sama seperti kita berbicara tentang waktu. Waktu itu ada masa lalu, ada sekarang, dan masa depan. Waktu punya 3 pribadi, tapi tetap satu, yaitu waktu. Seperti itu. Sama seperti saya. Saya di sekolah adalah saya di rumah adalah seorang anak. Saya di kuliah adalah seorang mahasiswa. Dan saya di kamu tuh honest. Kamu bukan Tritunggal lagi. Kamu Sabelian itu. Modelisme kamu. Ada 3, kan saya bilang Uni. Tidak ada konsep yang akan menceritakan sesempurna mungkin, karena kita sebagai manusia punya keterbatasan untuk memahami ketuhanan seperti itu. Kalau kau sadar keterbatasanmu memahami Tuhan, kenapa kau percaya orang-orang yang mengkonsepkan Tuhan dengan mengatakan orang-orang yang mengkonsepkan Sabelian? Tuhan. Kamu baca Sabelian dulu, modelisme. Kamu baca nanti out of context. Nanti kita out of context. Kok out of context? Kamu di sini Sabelian, kamu di sini ajaran Sabelian. Kan saya ingin menjawab. Sabar. Saya ini orang yang sudah hampir bertahun-tahun diskusi dengan pendetamu juga, saya sudah diskusi. Tidak. Sabelian. Kalau Sabar. Silahkan, saya kasih kamu waktu, tapi kamu jangan berdusta di sini. Ketika kau bilang Tritunggal, tidak ada. Oke, Tritunggal itu punya 3 pribadi. Sekarang saya tanya,
Tunggu. Kenapa? Saya belum selesai ngomong, kenapa Uni udah tiba-tiba tanya-tanya lagi? Uni, Gini, saya izin mau ini geser Oh iya, mungkin ya. silakan 5 menit lagi. Ustaz Ali, silakan Nabi sampaikan. Kevin, sebenarnya tadi menarik ketika Anda mengutip surah Al-Hadid, huwal awal wal akhir, ketika dikatakan itu udah jelas definisinya di dalam Islam. Yang namanya huwal awal, yang maha awal, itu dijelaskan lahula awalalah, bahwa Allah itu tidak ada permulaan. Jelas, oke. Lalu Anda mengutip perkataan Yesus, kalau nggak salah tadi di Wahyu 1:8 kalau nggak salah ya. Benar nggak, Kevin? Nah, itu tadi Uniripa menegaskan bahwa itu adalah ucapan firman Tuhan di Wahyu 1-nya. Oke, mari kita pertegas lagi. Di Wahyu di 8 itu kalimatnya, aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Jadi itu tinta merah ucapan Yesus, kalimatnya aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Jadi yang Alfa dan Omega itu adalah apa? Firman Tuhan Allah, benar nggak? Benar. Yesus mengucapkan firman Tuhan Allah. Lalu apa yang Anda yang permasalahkan? Alfa dan Omega itu bukan Yesus. Yesus itu adalah firman Allah. Titik. Dor. Loh, firman Tuhan Allah, Yesus menerima firman. Makanya Anda paham itu Tritunggal. Anda Kau ini menghibur dirinya lucu sekali gitu. Firman. Lucu banget. Lalu bagaimana? Oke, baik. Yesus dikatakan sebagai amin, permulaan ciptaan Allah. Itu juga di kitab Wahyu. Udah, Yesus itu Iya, makanya permulaan saya ciptaan Allah. Amin. Lah itu kan udah jelas, Permulaan aku ciptaan adalah Allah. Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Jadi kalimat Alfa dan Omega itu adalah firman Tuhan Allah, bukan ucapan Yesus. Seperti di Wahyu 1 ayat 1-nya. Itu jelas, makanya tadi inilah wahyu yang diterima oleh Yesus.